bebas dan aktif, independent and active foreign policy. Kita mengadakan politik yang bebas dan aktif, dan politik itu kita kerjakan terus dengan konsisten, terus dengan tidak pernah menyimpang daripada garis yang telah kita tentukan. Saya katakan ini dengan tegas oleh karena kadang-kadang kita dituduh telah meninggalkan garis politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu. Ini tidak benar. Kita tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Saudara-saudara mengetahui bahwa di dunia ini adalah apa yang dinamakan dua blok. Blok Amerika Serikat dan Swiss, CS. Blok Soviet Union dan Swiss, CS. Dua blok. Maka kita menjalankan politik yang bebas dan aktif. Kita tidak ikut di dalam blok yang satu, tidak ikut di dalam blok yang kedua. Saudara-saudara, pada waktu saya mengadakan perjalanan ke luar negeri gelombang yang pertama, saya tandaskan dengan tandas, dan di sini saya ulangi lagi, bahwa bahaya dunia yang terbesar, isu dunia yang terbesar ialah pertama, jikalau dua blok ini bertabrakan satu sama lain, dan jikalau soal kolonialisme dan imperialisme tidak lekas dihabisi. Tetapi jikalau kita bandingkan dua hal ini, isu yang dinamakan isu kapitalisme, komunisme, itu satu isu, satu persoalan, dan isu yang lain yaitu isu imperialisme, kolonialisme, nasionalisme. Maka dua macam isu ini, saudara-saudara, adalah menurut pendapat saya isu yang belakangan ini yang lebih memberi cap kepada dunia pada waktu-waktu yang akhir ini. Bagi saya, isu persoalan dunia sekarang ini bukan terutama sekali komunisme, kapitalisme, tetapi ialah nasionalisme versus kolonialisme, imperialisme. Kapitalisme, komunisme yang sekarang ini mempunyai roman blok 1 dan blok 2, blok Amerika Serikat CS, blok Soviet Union CS. Isu ini sebenarnya masih dapat didamaikan satu sama lain dengan goodwill. Dunia yang dinamakan dunia kapitalis masih dapat hidup berdamping-dampingan dengan dunia yang dinamakan dunia komunis. Maka oleh karena itulah kita dengan tegas pula di dalam kita menjalankan politik luar negeri yang saya katakan aktif dan bebas itu, dengan tegas pula berkata, kita
mengakui mungkinnya coexistence antara bangsa-bangsa. Mungkinnya coexistence terutama sekali antara dunia yang dinamakan dunia kapitalis dan dunia yang dinamakan dunia komunis. Coexistence, barangkali ada adik-adik yang belum begitu mengerti perkataan coexistence. Ada enggak? Coexistence artinya ya sama-sama ada. Existence yaitu ada. Co artinya ya sama-sama, sama-sama ada. Lu ada, gua ada. Dunia kapitalis dan dunia komunis nyata dapat berada dalam coexistence. Nyata dapat. Jadi kalau saudara-saudara ingat bahwa revolusi di Soviet Union meledak pada tahun 1917 dan bahwa kita pada saat sekarang ini telah mengalami tahun 1956, maka kita melihat 40 tahun, hampir 40 tahun dunia kapitalis dan dunia komunis ini dua-duanya ada. Tidak bisa dibantah lagi, ada dunia kapitalis, ada dunia komunis. 40 tahun lamanya berdamping-dampingan. Ya, kadang-kadang ya pelirok-pelirokan satu sama lain, kadang-kadang. Tapi jangan pun blok kapitalis dan blok komunis. Bahwa dua manusia itu kadang-kadang ya pelirok-pelirokan satu sama lain. Berarti itu barang yang biasa. Bahkan kadang-kadang pentelan-pentelan satu sama lain, saudara-saudara. Tapi sudah nyata bahwa blok komunis dan blok kapitalis dapat hidup berdamping-dampingan satu sama lain. Maka oleh karena itulah Republik Indonesia tidak ragu-ragu atas perdiriannya yang dinamakan perdirian hendak adanya coexistence antara bangsa-bangsa. Dan coexistence kita ini pun coexistence yang aktif. Aktif lagi kita berdamping-dampingan satu sama lain, bukan sambil memeluk tangan kita, lulu gua-gua, tetapi aktif sedapat mungkin membantu satu sama lain. Sekarang lihatlah isu yang lain. Isu nasionalisme, imperialisme, kolonialisme. Nasionalisme, imperialisme, kolonialisme tak dapat berkoeksistens. Kapitalisme, komunisme dapat mengadakan dua dunia yang berdampingan satu sama lain. Dapat hidup di dalam koeksistens. Tetapi nasionalisme dan kolonialisme tak dapat berdampingan satu sama lain. Apa sebabnya? Kolonialisme, imperialisme berarti mencaplok negara, negeri, atau tanah air orang lain. Di sini bisa berdampingan satu sama lain dengan diam. Kapitalisme diam, komunisme diam, berdampingan satu sama lain dalam coexistence. Tapi di sini tidak. Di sini adalah imperialisme, kolonialisme yang oleh karena dia imperialisme, tangannya mencengkeram negeri orang lain, rakyat orang lain. Dan antara dua ini tentu ada pertentangan. Terutama sekali dari pihak yang bernama pihak nasionalisme, tentu ada perlawanan. Maka oleh karena itulah, saudara-saudara, saya tadi berkata bahwa roman dunia pada waktu sekarang ini terutama sekali ditentukan oleh isu ini, nasionalisme versus imperialisme, dan tidak terutama sekali komunisme versus kapitalisme
ataukah kapitalisme versus komunisme. Di Amerika tempoh hari saya berkata bahwa inilah fenomen abad ke-20 yang terhebat. Fenomen yaitu kenyataan sejarah abad ke-20 yang terhebat ialah terbangunnya nasionalisme, terutama sekali di Asia dan Afrika. Adanya gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Terjadinya negara-negara nasional di Asia dan Afrika. Kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang jumlahnya lebih daripada separuh daripada pri kemanusiaan. Kebangkitan ini adalah lebih hebat, kataku, tatkala aku di Amerika, daripada mendapatnya bom atom. Nationalism in Asia and Africa, kata saya di Amerika. Ini phenomenon of nationalism in Asia and Africa is of greater importance than the discovery of the atomic bomb. Oleh karena, sebagai tadi saya katakan, saudara-saudara, inilah yang menentukan sebenarnya hidup manusia atau mati manusia di muka bumi ini. Nah, Indonesia yang menjalankan politik bebas dan aktif. Indonesia amat bergembira sekali kepala negaranya mendapat undangan daripada negara-negara, bukan saja negara-negara Asia dan Afrika, tetapi juga negara-negara dari dua blok ini tadi. Maka oleh karena itulah Indonesia dengan gembira melepaskan kepala negaranya untuk pergi memenuhi undangan-undangan itu. Sehingga sebagai tadi saya rancangkan, sebenarnya dirancangkan 4 gelombang perjalanan. Dan jikalau saya mengadakan perjalanan ke luar negeri itu, bukanlah sekadar untuk memenuhi undangan, untuk memenuhi pernyataan goodwill daripada negara-negara dan pemerintah-pemerintah yang mengundang, tetapi juga untuk melihat keadaan, untuk mencari pengalaman, mencari pengajaran yang dapat dipergunakan kepada tanah air sendiri dan bangsa sendiri. Tatkala saya buat pertama kali menjejakkan kaki saya di Washington, begitu datang di lapangan terbang Washington, begitu sesudah diucapkan pidato selamat datang oleh Wakil Presiden Nixon, saya berkata, saya datang ke Amerika Serikat atas undangan rakyat Amerika Serikat. Tetapi saya datang di sini bukan sekadar untuk memenuhi undangan. Saya datang di sini untuk meninjau. Dan saya datang di sini bukan sekadar untuk mengunjungi Amerika Serikat sebagai negara. Bukan sekadar untuk mengunjungi Amerika Serikat sebagai bangsa. Saya datang di Amerika Serikat juga untuk melihat Amerika Serikat sebagai satu state of mind, sebagai satu kedudukan jiwa, sebagai satu kedudukan alam pikiran